Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, selamat datang di Project Beta Koning Samudra. Kami dari kelompok 4 yang berisikan anggota. Yang pertama adalah saya sendiri, Noval Ahmad. Lalu yang kedua ada Michael Edward. Ketiga, Selomita Teresia. Keempat, Milzan Sidik. Dan yang kelima adalah Azafan Akil. Pada presentasi kali ini, kami akan memaparkan tentang 6 poin. Yang pertama adalah pendahuluan. Yang kedua, deskripsi. Ketiga, tujuan. Keempat, flowchart. Kelima, pseudocode. Dan yang terakhir adalah Python itu tersendiri. Oleh karena itu, mari kita lanjut ke pembahasannya. Kami menyajikan program berjudul Beta Koning Samudra. Program ini akan menggambarkan perjalanan penelitian ke Palu Jawa, di mana user atau player harus mengelola kedalaman, tekanan, oksigen, baterai, dan mengambil sampel di laut. Nah, model simulasi ini dapat digunakan sebagai media edukasi sederhana untuk memahami dasar-dasar oceanografi fisik, biologi, kimia, serta teknologi kelautan. Perkenalkan, nama saya William Sidik. Saya akan menjelaskan tentang deskripsi programnya dan tujuan programnya. Koning Samudra adalah sebuah simulator kapal selam berbasis Python yang dirancang untuk melakukan proses eksplorasi laut dalam secara sederhana namun edukatif, dengan tujuan memahami konsep oceanografi secara interaktif seperti tekanan laut, menghubungkan teori dengan aplikasi nyata, mengembangkan kemampuan analisis mahasiswa, dan menjadi mata pembelajaran yang menarik. Perkenalkan, nama saya Selomita Teresia Ayat, dan di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai flowchart dari program Beta Koning Samudra yang telah kelompok kami buat. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai program utama, yaitu dapat dilihat bersama di slide berikut. Dimulai dari start, kemudian program akan memanggil fungsi show intro tutorial untuk menampilkan narasi dan tutorial kepada pemain. Kemudian akan terjadi inisialisasi data, proses di mana variabel status kapal disetel ke nilai awalnya, misalnya kedalaman 0, oksigen 100, dan kemudian 100. Kemudian program akan memanggil fungsi generate hidden location untuk secara acak menentukan di kedalaman mana 3 sampel target disembunyikan. Nah, 3 sampel target ini sendiri yaitu plankton, koral, dan mud atau lumpur. Setelah inisialisasi, program akan memasuki loop permainan utama yaitu while true. Setiap putaran loop dimulai dengan pembaruan visual dan status, di mana apabila true, maka program akan memanggil fungsi draw scene untuk menampilkan pemandangan kapal selam yang berubah berdasarkan kedalaman. Selanjutnya, yaitu akan terjadi pembaruan status atau HUD. Program menghitung drain baterai berdasarkan kedalaman atau suhu dan menampilkan status heads up display kedalaman oksigen baterai full kepada pemain. Nah, kemudian ada logika pilihan atau conditional. Sebelum menawarkan menu pilihan, ada 2 pemeriksaan krusial, yaitu decision yang seperti yang terlihat dalam flowchart ini. Dan yang pertama, game over check, itu terjadi apabila oksigen baterai atau lambung itu kurang dari sama dengan 0. Nah, jika iya, maka akan mencetak pesan kegagalan dan memanggil display mission report, kemudian break atau keluar dari loop. Nah, apabila menang atau win condition, di mana inventory-nya atau barang yang didapatkan sama dengan atau lebih dari 3 dan kedalamannya sama dengan 0, maka akan mencetak pesan sukses dan memanggil display mission report serta break atau keluar dari loop. Namun, jika tidak menang atau kalah, pemain akan diberikan menu opsi 1 hingga 5, yaitu terdapat dive, ascent, collect, repair, dan sonar. Namun, pertama-tama, pemain akan memilih terlebih dahulu, kemudian akan diproses, dan selanjutnya program akan memanggil fungsi random event depth atau HU. Nah, fungsi ini bertanggung jawab untuk menghitung kerusakan pasif dari tekanan hidrostatis dan kerusakan acak dari arus turbidik dan cumi-cumi kolosal. Lalu, dari situ akan mengupdate dari oksigen, baterai, maupun HU dari kapal selam tersebut. Kemudian, perkenalkan, nama saya Azafan Akil, akan menjelaskan tentang program dari Beta Koning Samudra ini. Nah, jadi dalam program ini akan menggunakan 3 library beragam sistem sederhana. Sistem sederhana digunakan untuk membuat fungsi point flow atau ini akan dibutuhkan dalam demonstrasi. Misalnya menggunakan definition sehingga setiap fungsi memiliki dikelompokkan masing-masing. Nah, kita langsung saja ke demonstrasinya. Di sini ditunjukkan opening dan tutorial dari cara bermain game. Dan di sini akan ditunjukkan 5 pilihan untuk dipilih yang akan menarik penjelasan 3 collect dan 4 repair yang dimana personal semua yang memiliki fungsi-fungsi yang sudah dijelaskan pada flowchart. Nah, jadi misi dari game ini adalah untuk menyelam kedalaman mencari 3 barang unik dan kembali ke permukaan dengan syarat power dan oksigennya masih sisa. Nah, contohnya di sini kita akan dive, akan menyelam ke dalam. Nah, di sini juga bisa terjadi kemungkinan untuk kapal selam mendapat sesuatu. Nah, contohnya di sini kita akan collect di sini dan sukses mendapat plankton. Nah, setelah mendapat plankton, contohnya kita akan kembali ke permukaan.
Nah, di sini sebagai demonstrasi, saya akan menghabiskan seluruh power dari kapal selam. Nah, sampai di sini power kapal selam sudah mencapai 0, sehingga tanda ini dinyatakan kalah dalam penelitian ini. Nah, setelah selesai bermain maupun menang kalah, maka akan ditambahkan namanya mission log. Mission log ini akan menampilkan statistika dari kapal selam sebelum kalah dan penjelasan tentang sampel berhasil dikumpulkan. Contohnya di sini berhasil mengumpulkan konten lokasi di zona ini, hanya sehingga karena konten bisa menambah oksigen kapal, caranya mau dinyatakan itu dapat menghasilkan oksigen. Nah, ini total kredit dan kita disimpan dari sekian.